Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yulinda Zain. Saya dari kelas Pendidikan Fisika B 2019. Di sini saya ingin membuat atau menjelaskan dan memaparkan teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme melalui video ini, dan saya akan menjelaskannya dengan media PowerPoint. Baiklah, yang pertama itu ada behaviorisme. Behaviorisme ini atau biasa disebut juga dengan perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Nah, kemudian ada beberapa teori belajar behaviorisme. Yang pertama itu ada Ivan Pavlov dengan nama teori belajar classical conditioning. Hasil penemuan Pavlov yaitu classical conditioning itu merupakan temuan penting dalam sejarah perkembangan psikologi karena meletakkan dasar-dasar behavioral psikologi. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam mengubah perilaku yang bersifat maladaptif dan mengubahnya menjadi perilaku yang adaptif. Yang kedua itu ada menurut B. Watson, itu teorinya bernama behavioral psychology. Watson mengembangkan teori behaviorisme berdasarkan penelitian Pavlov dan merupakan orang yang pertama kali mengaplikasikan temuan-temuan Pavlov kepada manusia melalui pembentukan refleks-refleks yang terbentuk dari hubungan stimulus respon yang telah dikondisikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada Edward Lee Thorndike. Nah, Thorndike adalah seorang behavioris yang memberikan sumbangan penting terhadap classical conditioning terhadap proses belajar, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensi terhadap pembentukan perilaku yang diinginkan. Yang keempat itu menurut F. Skinner yang bernama teori operant conditioning. Burrhus Frederick Skinner itu adalah seorang ahli psikologi perilaku yang teorinya adalah operant conditioning, yang dilatar belakangi dengan kenyataan bahwa makhluk hidup atau manusia dan hewan itu selalu berproses atau disebut dengan oppressing. Nah, dia itu melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu itu, makhluk hidup itu menemukan stimulus khusus yang disebut reinforcing stimulus atau stimulus pendorong yang selalu dapat meningkatkan operan. Selanjutnya itu ada kognitivisme. Teori belajar kognitif itu lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Selanjutnya ini ada teori belajar kognitivisme. Nah, yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, teori Piaget ini itu menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak itu bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Yang kedua itu teori Bernard. Nah, Bernard itu menurutnya belajar yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Dan yang terakhir itu ketiga, teori bermakna Ausubel. Nah, teori Ausubel ini belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna informasi atau pengetahuan yang diperoleh itu mempunyai daya tahan yang lebih lama. Yang terakhir itu ada konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini itu memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Konstruktivisme itu justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Itu langkah belajar dari teori konstruktivisme itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep. Misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu bapak atau ibu atau guru itu bisa memulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umumnya. Nah, tahap yang kedua itu bapak ibu guru itu meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran bapak ibu guru hanya sebagai fasilitator.
Yang ketiga itu ada tahap ketiga, itu berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Nah, guru juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang guru miliki. Nah, tahap yang terakhir, tahap keempat, yaitu untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, Bapak Ibu guru itu bisa mengondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, guru bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme pada video ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.